Perkenalkan, saya Ahmad Budiarto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 dari LKTK Universitas PGRI Semarang Angkatan Pertama. Kami akan mempersembahkan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di SMP IT Ibnu Abbas Klaten. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para santri sekalian, anak-anak sekalian yang ada di rumah, ya, semoga sehat-sehat saja, sehat-sehat selalu bersama keluarga, ya, meskipun masih di rumah, ya, mengikuti pembelajaran daring seperti ini, tetap harus semangat, ya, insya Allah ilmu yang kita dapatkan insya Allah sangat bermanfaat, ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mbak Nadine, mohon dibantu untuk memimpin pembacaan doa. Silakan Mbak Nadine. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik. Gimana kabarnya semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Tat. Baik semuanya. Oke. Ya, alhamdulillah semuanya baik ya. Sehat semuanya. Ya, oke. Mbak Nadine, semua keluarga sehat? Alhamdulillah. Yang lainnya juga sehat ya. Alhamdulillah. Semoga semua keluarga, ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, semuanya tetap harus semangat belajarnya. Oke, Mbak Nabila tadi sudah masuk keluar lagi ini karena kendala sinyal, gitu, tidak masalah. Gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, presensinya tadi sudah diisikan di G-form-nya. Nanti saya cek ya, sudah semuanya. Oke, baik, alhamdulillah. Ya, para sahabat sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas dulu, ya, sudah kita bahas dulu, yaitu tentang cerita pendek. Cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita yang bagaimana, Mbak? Salah satu bentuk karya sastra berupa prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan bermacam permasalahan yang menimpanya serta bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Oh, baik, terima kasih ya Mbak Nadine. Cerita pendek itu definisinya ya, tadi sudah disampaikan bahwa cerita pendek ini merupakan karya sastra berupa prosa, maka bentuknya narasi. Ya, kemarin sudah kita bahas bagaimana pengertian dan unsur-unsur intrinsiknya. Masih ingat unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek? Coba sebutkan siapa? Mbak Hanifah, unsur intrinsiknya masih ingat? Penokohan. Yang pertama ada penokohan, kemudian apa lagi? Alur. Alur, apalagi? Latar. Latar, oke, atau setting. Ada lagi? Sudut pandang. Sudut pandang. Ada lagi? Mungkin ada yang terlewat? Amanat. Ada amanat. Kemudian satu lagi, tema. Nah, kita mempelajari cerita pendek, tadi unsur intrinsiknya, ya, ada beberapa. Ya, ada tema, ada amanat, kemudian ada alur, latar,
kemudian ada tokoh penokohan, ada sudut pandang. Nah, kira-kira mengapa kita perlu mempelajari materi cerita pendek? Ya, manfaatnya apa kira-kira kita mempelajari cerita pendek? Mbak Nabila, ya, manfaatnya apa kita mempelajari cerita pendek? Boleh dibantu yang lainnya kalau Mbak Nabila belum menemukan. Biar bisa jadi hobi. Biar bisa jadi hobi. 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 Hobinya membaca cerita pendek begitu, Mbak? Oke. Nah, membaca karya sastra ya secara umum itu bisa memperhalus budi pekerti kita, ya, menghaluskan rasa kita, ya. Nah, dalam cerita pendek tentunya biasanya kan dikisahkan, diceritakan. Ada yang menceritakan cerita pendek itu kisah nyata. Ada tidak? Ada. Ada. Ada yang sebatas khayalan atau fiksi. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah cerita pendek. Para saudara sekalian, kita mempelajari cerita pendek. Ini sebagai kelanjutan ya materi yang sudah kita bahas dulu. Nah, fokus kali ini adalah kita akan membicarakan tentang aspek kebahasaannya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kali ini kita masih lanjut ya, kita masih melanjutkan materi cerita pendeknya. Yang kita pelajari fokus di siang kita hari ini adalah aspek kebahasaannya. Ya, aspek kebahasaannya dalam cerita pendek. Apa itu aspek kebahasaan? Nanti akan kita pelajari. Nah, ini kita masih lanjutkan ya, Mbak ya. KD kita menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, biasanya kalau kita membaca, nah nanti kali ini nanti akan saya putarkan satu contoh ya pembacaan teks cerita pendek. Nah, silakan nanti dicermati, kemudian nanti kita diskusikan ya. Oke. Nah, lebih fokus lagi di sini kita nanti akan mengidentifikasi aspek kebahasaannya. Ya, nanti materinya saya sampaikan. Kemudian membuktikan adanya aspek kebahasaan yang ditemukan. Ya, mohon maaf ada salah ketik pada teks cerpen. Ya. Nah, aspek kebahasaannya nanti kita buktikan di teks tersebut ada atau tidak. Kemudian menyimpulkan aspek kebahasaan teks cerpen. Nah, nanti akan kita bahas semuanya ya di pertemuan kita kali ini. Oke. Sambil mencatat, silakan disiapkan alat tulisnya ya, Mbak ya. Nah, aspek kebahasaan teks cerita pendek itu paling tidak menyebutkan seperti ini. Apa yang pertama kita pelajari adalah tentang pronomina. Apa itu pronomina? Kata ganti orang. Ganti orang. Kemudian yang kedua adalah keterangan waktu dan tempat. Yang ketiga kalimat deskriptif. Yang keempat adalah kalimat ekspresif dan ada gaya bahasa atau majasnya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Apa itu pronomina tadi, Mbak? Kata ganti orang. Kata ganti orang. Kira-kira bagaimana kalau kata ganti orang itu yang digunakan dalam cerita pendek? Biasanya di sana menggunakan kata ganti apa? Kalau kata ganti orang pertama yang digunakan adalah aku. Kata ganti ini, ya, kata ganti orang dapat digunakan untuk menentukan sudut pandang penceritaan cerpen. Ya, aku. Berarti nanti sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Betul. Nah, nanti akan kita lihat. Ya, nanti ada beberapa contoh cerita pendek. Kemarin sudah saya kirimkan itu di Classroom dan di grup WA kita. Silakan nanti bisa dipelajari juga. Nah, ada juga sudut pandang orang ketiga. Ya, sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti apa? Iya. Dia. Betul, Kak Sapita. Terima kasih. Ya, nanti biasanya berarti tokohnya itu nanti disebutkan menggunakan kata dia. Ya, begitu. Nah, ini pronomina yang digunakan. Nah, nanti tentu dalam dialognya, cerpen biasanya kan juga ada dialognya. Nah,
kata gantinya nanti ketika dalam dialog nanti ada menyebutkan kalau orang pertama nanti aku, kalau orang kedua kamu, engkau, ya begitu. Nanti kalau ada orang yang tadi menggunakan orang ketiga, berarti menggunakan dia. Kita lanjutkan. Keterangan waktu dan tempat. Halo Mbak Nabila, minta tolong bisa sambil dibacakan. Keterangan waktu dan tempat selalu digunakan pengarang untuk menunjukkan latar waktu dan tempat suatu cerita. Penulis menggunakan keterangan waktu dan tempat secara implisit dan eksplisit. Oke. Pengarang menggunakan keterangan waktunya, kadang ini secara implisit, kadang secara eksplisit. Secara implisit itu yang bagaimana, Mbak? Tersembunyi. Tersembunyi. Betul. Pinter sekali Mbak Safita. Ya, terima kasih. Yang tersembunyi atau tidak ditampakkan langsung. Kalau yang eksplisit itu yang Langsung kelihatan. Langsung kelihatan disebutkan. Misalnya pada pagi hari, ya siang hari, langsung disebutkan keterangan waktunya kapan. Dan kadang disebutkan sekalian waktu, disebutkan pukul berapa. Ya kan? Nah, itu kalau menunjukkan keterangan waktu secara eksplisit. Kalau yang secara implisit, kira-kira contohnya yang bagaimana? Matahari terbenam. Matahari terbenam. Iya, betul. Itu kan tidak disebutkan secara langsung. Nah, matahari terbenam itu berarti waktu sore. Ya kan? Waktu sore. Nah, itu secara implisit. Kalau tempat bagaimana? Kalau tempat disebutkan kan? Kalau pengarang biasanya menuliskan. Kalau yang eksplisit yang bagaimana, Mbak? Langsung disebutkan. Rumah gitu. Di rumah. Terus apa lagi? Hutan. Di hutan. Terus apa lagi? Sekolah. Di sekolah. Nah, ya. Nah, kalau yang implisit kira-kira bagaimana contohnya? Misalnya kalau di jalan raya digambarkan dengan cara apa? Banyak kendaraan. Nah, banyak polusi. Polusi. Nah, itu kadang-kadang itu tadi seorang penulis, orang pengarang tentu akan lihai dalam memilah dan memilih katanya. Maka keterangan waktu dan tempat saja itu bisa diimplisitkan, bisa dieksplisitkan. Gitu, oke? Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah adanya kalimat deskriptif. Apa itu deskriptif? Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Dalam cerpen, kalimat deskriptif digunakan menggambarkan suasana, tempat, atau tokoh dalam cerita. Iya, terima kasih. Nah, deskriptif, ya deskripsi, yaitu berarti apa, Mbak? Menggambarkan atau melukiskan. Ini sangat penting agar nanti bisa membawa suasana yang dirasakan oleh pembaca. Nanti seakan-akan terlibat atau terlihat jelas di situ. Nah, seperti ini misalnya, ini sebagai contoh. Aku menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Bus yang membawaku pulang ke rumah melaju kencang atau bisa dibilang ugal-ugalan. Jujur, aku bingung. Kejadian di sekolah tadi masih mengganggu pikiranku. Memang bukan kejadian besar, tetapi itu membuatku berpikir keras dan berusaha mencari kejelasan atas apa yang aku lakukan. Kepandaian seorang penulis pengarang dalam melukiskan seperti ini. Jadi misalnya di sini disebutkan ada bis yang melaju kencang ugal-ugalan. Nah, bayangan kita biasanya terus apa bayangan kita, Pak? Di jalan raya ada bis yang melaju kencang. Kemudian mungkin siksak atau apa jalannya ya sangat kencang, membahayakan penumpang yang lain atau mungkin membahayakan orang lain. Itu. Nah, ini sangat penting untuk seorang penulis menggambarkan kalimat-kalimatnya secara deskriptif seperti ini. Ini tadi dijelaskan pula, jujur, aku bingung.
Kejadian di sekolah tadi masih mengganggu pikiranku. Lukisan-lukisan yang dibuat oleh penulis seperti ini nanti akan bisa menjadikan seorang pembaca itu akan kemudian akan ada di situ, akan terlihat jelas terlibat di situ suara emosi, ya. Nah, ini juga sama, ya. Menggunakan kalimat ekspresif. Minta tolong Mbak Hanifah untuk membacakan pengertiannya ini. Kalimat ekspresif adalah kalimat yang digunakan pengarang untuk mengekspresikan perasaannya kepada pembaca. Biasanya pengarang akan menggunakan kata seru atau interjeksi, kata serapan, atau penggunaan simbol tertentu. Perhatikan contoh berikut. Nah, oke. Contohnya seperti ini. Ya kan? Kalimat ekspresif ini menggambarkan atau mengekspresikan perasaan. Seperti ini misalnya. Ngeong. Keluar dari mulut mendirikan bulu-bulu di kulit penonton. Rasakan, ya. Seru Danu bengis dan sapu lidi terus-menerus menghantam dengan irama rumba. Nah, tidak mengeong lagi sekarang, melainkan mengaum seperti singa sirkus yang marah. Sebagian hadirin mau lari. Nah, ini yang diungkapkan atau yang diekspresikan oleh penulis. Berikutnya ada gaya bahasa atau majas. Apa itu majas? Ya, bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Ada majas metafora, ada personifikasi, ya, yang dulu yang sering digunakan, ya. Kemudian ada ironi. Nah, itu majas-majas yang digunakan dalam cerita pendek. Nah, termasuk kan dalam novel juga ada, ya. Nah, itu. Nah, majas ini nanti akan sangat perlu digunakan oleh seorang penulis, ya, nanti bisa menghidupkan suasana. Nah, sebagai contoh di sini ada majas metafora. Ini kan sering digunakan ini. Kemudian ada personifikasi, ya. Sekarang majas pertentangan. Hiperbola. Apa itu hiperbola? Melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan gaya bahasa yang dilukiskan, ya, melukiskan keadaan yang secara berlebih-lebihan. Kemudian litotes. Litotes itu apa itu litotes? Melukiskan sesuatu sekecil-kecilnya atau untuk merendahkan diri. Kemudian majas ironi. Ya, ini majas ironi biasanya dihafalkan para siswa ini. Apa itu ironi? Majas yang bagaimana, Mbak? Sindiran halus. Sindiran halus. Iya, majas yang berupa sindiran halus. Ya, baik, kita lanjutkan, ya. Kalau tadi perbandingan, sekarang pertautan. Kalau perbandingan pertentangan, ya, perbandingan tadi di awal. Sekarang macam pertautan. Pertautan itu apa, Mbak? Ditautkan, dikaitkan, ya. Ada metonimia. Ini insya Allah sudah hafal juga, ya. Gaya bahasa yang menggunakan benda yang dimaksud sama dengan nama merek dagang atau nama merek dagangnya. Ayah mengendarai kijang ke kantornya. Padahal kijang itu merek sebuah mobil. Mobil dong, motor kijang nggak ada. Mobil, ya, mobil kijang, ya, mengendarai kijang. Kemudian ada eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang menggantikan kata yang lebih halus sehingga lebih sopan. Ya, ini eufemisme. Jadi penghalusan sebuah kata, ya, penghalusan. Sejak ditinggal kekasihnya, anak itu menjadi hilang ingatan. Jadi, hilang ingatan itu artinya adalah gila, ya. Tadi dihaluskan dengan hilang ingatan. Kita lanjut, majas perulangan. Ya, majas perulangan. Apa itu perulangan? Ya, salah satunya adalah repetisi. Ini perulangan tidak hanya ini repetisi, ya, Mbak, ya. Nanti ada lagi yang lainnya, ya. Repetisi. Majas yang menggunakan perulangan sebagai ciri khasnya. Nah, di sini misalnya Ani menangis dan menangis setelah kepergian ibundanya. Ya, ini diulang-ulang. Ini digunakan oleh penulis, ya, untuk bisa mengungkapkan sebuah hal. Sini
menangis, menangis, dan menangis. Artinya, si Ani ini bagaimana, Mbak? Betul-betul bersedih. Ya, maka penulis menggunakan kata menangis ini diulang. Ya. Oke, ini yang PPT-nya sudah saya selesai. Dari penjelasan tadi, adakah yang masih belum jelas? Mungkin ada pertanyaan yang belum dipahami tentang majas tadi mungkin? Tadi ada majas apa? Personifikasi, ada metafora tadi yang membandingkan. Kemudian ada yang mempertentangkan. Kemudian ada yang perulangan. Nah, itu tadi beberapa majas yang digunakan oleh penulis cerita pendek. Apakah itu saja? Tidak. Ya. Masih ada banyak. Masih ada banyak majas ya yang dulu dipelajari juga banyak. Nah, sekarang coba ya. Cerita pendek itu bisa kita nikmati kita dengan membaca sendiri. Atau juga dengan kita mendengarkan cerita pendek. Ya. Kalian di rumah silakan nanti buka di YouTube ya, insya Allah banyak sekali contoh pembacaan cerita pendek. Berbicara tentang cerita pendek itu juga bisa kita baca sendiri atau nanti kita mendengarkan, ya, menyimak pembacaan cerita pendek. Tentu pembacaan cerita pendek dengan membaca berita tentu berbeda, ya kan? Nah, tentu ada kekhasan tersendiri. Nah, sekarang coba disimak, kemudian nanti kita diskusikan satu contoh pembacaan cerita pendek. Ya, silakan nanti dicermati, disimak, kemudian nanti kita diskusikan. Sudah selesai tayangan tadi pembacaan cerpen, ya. Hadiah terakhir untuk Ibu karya Novita Triputri Hastomi. Bagaimana cerpennya, Mbak? Menyedihkan, Pak. Menyedihkan. Iya, oke, baik, ya. Ketika tadi dibacakan, apa saja yang bisa dirasakan tadi? Sedih. Mbak Sabita sedih. Oke. Karena suasananya bikin sedih. Iya, ya. Tadi ya ceritanya ya seorang anak ya yang ditinggalkan oleh ibunya. Kira-kira tadi ada kan memang tadi ada kalimat deskriptif, ada tadi Mbak ya, ada kalimat ekspresif, kemudian ada ada majas yang digunakan. Nah, silakan nanti sambil dicermati, ya kan? Ini sudah teksnya itu sudah saya sadur, sudah saya kirimkan. Silakan nanti kemudian bisa dibaca. Namun sekilas tadi apa saja dari unsur intrinsiknya dulu sekilas saja. Jadi kalau tadi tokohnya siapa tadi, Mbak? Aku. Akunya siapa tadi? Sarah. Namanya. Kemudian kira-kira penulis menyampaikan pesan apa kepada para pembaca? Jangan menyia-nyiakan selagi ada waktu. Iya, oke. Selagi masih ada waktu, itu di sana ada orang tua kita, ada ibu, ya berbuat baiklah. Ya. Ya, maka penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita hendaknya ya menghormati kedua orang tua kita, menyayangi beliau. Oke. Nah, kalau aspek kebahasaannya ada yang tadi bisa menemukan tadi ada kata-kata, ada majas personifikasi tidak? Tadi saya temukan. Tadi ada air mata yang meluncur deras. Ya kan? Nah, itu menggunakan majas apa? Hiperbola. Hiperbola. Betul. Ya. Tadi sudut pandangnya. Tadi sudut pandang apa yang digunakan, Mbak? Orang pertama. Orang pertama. Orang pertama tunggal ya, orang pertama yaitu aku. Biasanya menggunakan kata aku, menceritakan. Oke. Nah, inilah gaya seorang penulis, Mbak. Kalian insya Allah nanti juga mampu menuliskan cerita pendek dengan bekal yang dimiliki. Nah, kira-kira
pembacaan seperti tadi bagus tidak, Mbak? Bagus. Bagus ya. Terus ditambah dengan apa tadi? Soundtrack. Ada soundtracknya. Itu yang menjadikan lebih sedih ya, Mbak ya. Menjadikan lebih sedih. Nah, itulah peran ya. Ada tambahan, tapi itu mungkin sangat penting. Termasuk ketika kita melihat ya. Ini kalau misalnya kita bayangkan, tadi kan ada kalimat-kalimat deskriptifnya, ya kan? Kita bisa melihat suasana di rumah sakit tadi kan, Mbak. Seakan-akan kita bisa terlibat emosinya tadi dengan ekspresi yang disampaikan lewat tulisan-tulisan tadi, ya. Jadi seakan-akan kita jadi ikut bersedih. Ya, saya juga ikut bersedih tadi ternyata, Mbak. Ikut terbawa tadi. Ya. Oke. Nah, ya, itu pembacaan cerita pendek. Nah, oke, sekarang coba dilihat ya, ada LKPD yang nanti perlu dikerjakan. Ini sebagai tugas ya. Nanti menelaah aspek kebahasaan teks cerpen. Di sini saya sampaikan satu cerpen saja, yaitu yang berjudul Panen Terakhir. Ya, nah silakan nanti dibaca dengan cermat, saksama, ya. Kemudian nanti silakan nanti dibaca, cermat, pahami, kemudian, nah silakan nanti dikerjakan di sini. Nah, form LKPD ini sudah saya kirimkan di Classroom, ya, juga nanti di WA. Ya, silakan dikerjakan, ya, silakan dikerjakan. Kemudian hasilnya ini secara individu ya, Mbak ya. Silakan hasilnya nanti dikirimkan ke Classroom juga. Nanti ada folder yang akan saya masukkan di situ. Ya, silakan nanti tugasnya dijadikan satu semuanya. Oke. Oke, kira-kira ya, dengan tugas seperti ini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, Mbak. Oke. Nah, silakan di sini nanti unsur kebahasaannya sudah bisa sampaikan. Ada kata ganti orang yang digunakan di sini apa? Ya, ini panen terakhir. Ini ceritanya bagus. Ini sudah saya baca berkali-kali, ternyata ceritanya bagus ya. Silakan nanti dicermati betul. Nah, aspek kebahasaannya ini ada kata ganti orang, keterangan waktu, keterangan tempat, ya kan? Nanti buktinya silakan nanti diketikkan di sini. Ya, kemudian kalimat deskriptifnya apa? Kalimat ekspresifnya apa? Gitu. Nah, kalau yang tadi yang tadi sebagai contoh pembacaan ya. Kalau sekarang ini nanti silakan dikerjakan ya sesuai dengan aspek kebahasaannya. Begitu. Nah, termasuk tadi Mbak, yang teks cerpen hadiah terakhir untuk Ibu itu tadi sudah saya kirimkan di Classroom dan di grup WA. Ya, silakan teksnya itu juga disamakan dengan ini. Ya, sama. Silakan nanti dibandingkan dua teks cerita pendek, panen terakhir dan hadiah terakhir untuk Ibu. Silakan nanti dibandingkan bagaimana unsur atau aspek kebahasaan yang digunakan oleh penulis dalam cerita pendek tersebut. Begitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Ustaz. Berarti ya, silakan ada pertanyaan. Menelaah dua cerpen gitu, Ustaz. Dua cerpen ya, Mbak. Yang ini yang utama ini dulu.
Utama ini dulu. Nah, nanti baru yang cerpen yang tadi. Hadiah terakhir untuk Ibu. 2 cerpen, berikutnya baru nanti kemudian kita bandingkan bagaimana penggunaannya. Nah, kalau misalnya teks yang tadi menggunakan kata ganti orang pertama, aku, Sarah tadi. Kalau yang ini menggunakan apa ya? Nah, nanti begitu. Ya, silakan nanti begitu. Oke, Mbak Nadine ada pertanyaan tadi? Untuk contohnya satu teks cerpen satu contoh apa? Misal keterangan waktunya ada 2 gitu kan, terus bisa dikasih satu saja apa? Oke, ya, satu saja boleh. Ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh misalnya di sini ada keterangan waktunya. Keterangan waktunya di sini menggunakan bukti teks. Nanti bisa dituliskan ya Mbak ya. Ada di paragraf berapa? Oke, ada di paragraf berapa kalimat tersebut. Itu nanti untuk memudahkan. Ya, jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Ini LKPD-nya. LKPD-nya yang kita akan dikerjakan nanti di rumah. Oke, semoga nanti pekan depan waktu sudah selesai ya. Semoga nanti sebelum pertemuan mendatang itu sudah dikirimkan semuanya di classroom. Begitu. Saya tutup. Iya untuk LKPD-nya. Jelas semuanya tadi penugasannya? Ya, tidak ada kesulitan ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian para siswa sekalian, hari ini tadi kita sudah mempelajari, ya, sudah mempelajari tentang telaah aspek kebahasaan cerita pendek, ya. Oke, sekarang kita coba, ya, siapa yang bisa menyebutkan tadi aspek kebahasaannya apa saja? Oke, ada yang masih ingat tadi yang saya sampaikan tadi? Iya, siapa yang mau menyampaikan? Mbak Sabita. Oke, Mbak Sabita Afifah dari Denpasar. Denpasar bukan Mbak? Jimbaran. Mana Mbak? Jimbaran. Oh, Jimbaran ya, mohon maaf. Ya, seingat saya Denpasar terus gitu ya. Di Jimbaran ya. Alhamdulillah kita pembelajaran seperti ini ya. Saya di Klaten, Mbak Sabita ada di Jimbaran, kita bisa bersua seperti ini sambil belajar. Oke, Mbak Sabita silakan menyampaikan apa yang tadi sudah dipelajari hari ini. Aspek kebahasaannya kan, Tat? Aspek kebahasaan cerita pendek apa saja tadi jadi. Tadi catatannya silakan bisa dibuka kembali. Apa saja? Pronomina. Ada di aspek ada penggunaan kata ganti ya, pronomina. Ya, kata ganti orang. Kata-kata ganti orang. Oke, ada lagi. Keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat. Betul. Ada lagi? Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif ya. Silakan dilanjutkan, Mbak apa ya? Mbak Hanifah. Tadi dilanjutkan tadi yang sudah dipelajari hari ini apa saja? Majas. Majas. Ya, penggunaan gaya bahasa atau majas. Tadi majas apa tadi yang sudah kita pelajari Mbak Hanifah? Majas metafora. Majas metafora itu yang bagaimana Mbak Hanifah? Yang majas perbandingan. Perbandingan. Contohnya? Metafora. Contoh metafora tadi apa ya? Ya. Tadi ada kata-kata kuncinya tadi. Ada kata, ayo siapa yang ada yang membantu? Bagai bak seperti. Nah, tadi bagai bak seperti. Ya. Misalnya kalimatnya seperti apa? Misalnya Mbak Hanifah. Wajahmu seperti rembulan. Waduh. Berarti wajahnya rata bunder gitu ya. Nah, itu penggunaan apa namanya? Majas metafora. Ada majas apa lagi tadi Mbak Nabila?
Mbak Nabila? Majas. Majas apa tadi? Majas yang benda mati seperti Personifikasi. manusia, terpersonifikasi. Ya, contohnya apa Mbak Nabila? Mobil itu menjerit-jerit di tikungan yang menanjak. Wah, mobil itu menjerit-jerit di tikungan yang menanjak. Oh iya, betul ya. Mobilnya menjerit-jerit. Seperti saat ini ya Mbak ya. Mohon maaf, ini kondisi saat ini ya di jalan-jalan. Ini mobil ambulan meraung-raung di jalanan. Ya kan Mbak ya, membawa pasien atau membawa jenazah. Ya, ini luar biasa. Ya, ini yang apa namanya terjadi di kondisi bangsa ini. Ya, bangsa kita baru diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, khususnya COVID-19 ini. Oke, maka ya sekali lagi kita tidak henti-hentinya untuk ya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada kita untuk senantiasa disiplin dalam protokol kesehatan. Ya kan ada 3M, apa itu 3M? Pakai masker, Pakai cuci masker, tangan, mencuci jaga jarak. tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, ya kan? Kemudian ada M yang berikutnya. Apa yang kemarin saya sampaikan, Mbak? M terakhir itu dalam bahasa Jawanya boten pareng ngayal. Itu. Tidak boleh ngayal. Ini masyarakat kita mungkin banyak yang apa namanya ya. Ngayal itu berarti apa, Mbak? Susah diomongin. Iya, susah diomongin, Tidak patuh. ya tidak patuh. Ya kan? Maka selama di rumah ya tetap harus patuh pada protokol kesehatan. Ketika keluar rumah pakai masker ya kemanapun ya, misalnya ke masjid atau mau ke publik ke toko ya. Nah, silakan harus kita menggunakan protokol, kita menggunakan masker, itu masker melindungi kita juga melindungi orang lain. Oke, hari ini insya Allah kita sudah belajar banyak ya tentang aspek kebahasaan dalam cerita pendek. Oke, nanti pekan depan pertemuan yang akan datang silakan tugas yang tadi saya sampaikan bisa dikerjakan, silakan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Itu. Nah, tetap yang paling utama adalah jaga kesehatan. Ya, selama di rumah tetap ya Mbak ya, kita sehat, ya jaga protokol, tetap kita membantu meringankan pekerjaan orang tua. Oke, mandiri di rumah, jangan merepotkan orang tua. Ya, bantu mereka dengan apa saja. Ya, membersihkan kamar, menyapu, mencuci dan sebagainya. Insya Allah itu sudah kalian lakukan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini betul-betul menjadi ilman nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu. Terima kasih. Jika ada hal yang tadi kurang pas saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mbak Nadine, ya kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa. Silakan dipimpin Mbak Nadine. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan belajar dan belajar. Terima kasih. Sudah kurang dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz.